Kami mengikuti Nabi Isa dan mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ajaran Nabi Isa dengan ajaran Nabi Muhammad itu sama, nggak ada beda. Ajaran Yesus di kitab Anda dengan ajaran Nabi Muhammad itu sama. Apa samanya? Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Nabi Muhammad dalam Quran menyampaikan, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah itu Esa. Yesus menyuruh sembahlah Allah. Kepada Dia saja engkau berbakti. Nabi Muhammad menyampaikan sembahlah Allah. Tuh, sama, nggak ada beda ajaran Yesus. Terus Nabi Muhammad menyuruh juga wajib sunat. Belum lagi melarang makan babi. Itu kan ajaran yang sama gitu. Yang membuat kita berbeda itu, Bang, gara-gara Paulus dan kroco-kroconya Kristen ini. Yesus mengatakan sama dengan Nabi Muhammad, Tuhan itu Esa. Tiba-tiba Paulus mengatakan Tuhan 3 dalam 1. Beda kan? Yesus mengatakan sembahlah Allah. Lalu Paulus mengatakan sembahlah Yesus. Apa coba? Yang bikin kacau ini Paulus dengan Kristen gitu. Kalaunya tidak ada Paulus dengan Kristen, ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad itu ajaran yang satu, menyuruh menyembah Tuhan yang satu gitu. Gitu. Yang membuat kita berbeda itu karena ada Kristen dan Paulus. Coba Anda ikut Yesus, maka ajarannya sama dengan Nabi Muhammad gitu. Sedikit lagi Bang ya, sedikit lagi. Oke. Jadi kayak gini, Nabi Muhammad mengajarkan dalam tata cara ibadah sujud. Yesus pun di dalam Matius 26 nomor 39 dia juga sujud kepada Tuhan. Tuh. Jadi sama. Jadi Bang, nggak ada bedanya ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad. Ketika kami mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kami juga mengikuti ajaran Yesus, ajaran Nabi Ezra, ajaran Nabi Daud, dan ajaran Nabi Musa. Gitu. Makanya induknya Nabi Muhammad yang meneruskan ajaran Yesus. Gitu Bang. Oke Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menjelaskan, sebenarnya baru kali ini saya dengar Pak Ustadz, pendeta pun selama ini belum ada menyampaikan bahwa perbedaan kita hanya itu aja di Paulus tadi itu. Sebenarnya baru saya paham, tapi masuk di dalam pemikiran saya Pak Ustadz. Memang saya, kalau saya kenapa bilang masuk dalam pemikiran saya, memang sebelumnya sih Paulus itu penjahat. Maksudnya penjahat di dalam keimanan Kristen yang percaya kepada Yesus. Tapi dengan suatu saat dia bertobat. Jadi masuk akal juga kata Pak Ustadz tadi itu, karena Paulus inilah yang membuat, karena ya otomatis kalau kita bilang ya Pak Ustadz ya, kalau namanya penjahat ini pertama, kalau tobat ya kita masih ada keraguan kalau itu benar-benar tobat, betul tobat atau kagak kan gitu. Memang kalau ini pemikiran saya apa ya Pak Ustadz ya, ya karena kita enggak ini enggak masuk logika saya, memang sampai ke situ Pak Ustadz. Tapi oke lah Pak Ustadz, terima kasih juga. Saya juga mau bertanya nanti sama pendeta pertanyakan saya, aja Bang, apa yang Abang perlu patut pertanyakan. Saya dengan senang hati menjawabnya dengan jujur, nggak ada yang disembunyikan gitu. Jadi kalau Abang ada mau bertanya lagi silahkan sampai habis bertanya, sampai pagi saya layani Bang. Enggak Pak Gitu. Ustadz, mungkin ada teman-teman, mungkin juga mana tahu ada teman-teman yang lain ingin bertanya, ya kita persilakan. Tapi begini Pak Ustadz, macam kami kan, macam pendeta ini, teringat aku kemarin waktu Pambom kemarin katanya, makanya saya segan-segan juga sama pendeta ini mau bertanya. Ya mungkin mana tahu ada juga pendeta yang di bawah ini yang menonton ya. Kemarin Pambom bilang itu umat, maksudnya itu jemaat mau melawan pendeta, maksudnya mau bertanya, karena kemarin banyak juga yang komen-komen dia yang masuk-masuk komal dia kan. Jadi maksud itu ibaratnya
ibaratnya saya tahu kata-kata itu Pak Pendeta itu ibaratnya kalau memang apa, kalau jemaat kecil orang-orang awam janganlah bertanya kepada pendeta, berarti ibaratnya macam pendeta itu ya udah benar-benar gitu maksudnya. Jadi susah, macam saya mau bertanya nanti dipikir saya nggak sopan, nggak santun maksudnya. Jadi itulah makanya saya itu apa maksudnya kayak melawan gitulah ibaratnya. Jadi Baik, tolonglah macam Bang. ah. Boleh Oke. saya ngajak berpikir gitu sebelum abang mungkin mau turun kan gitu ya. Saya ngajak Oke, oke, Mas. berpikir kepada abang. Tadi kan terkait Iya. pembahasan kita dalam Islam kan gini. Quran surah An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum kan gitu. Dia tidak dibunuh dan tidak pula disalib. Bang, coba Anda pikir ya. Dari penulis kitab Anda, Paulus, Markus, Yohanes, Lukas, Matius, 5 orang ini, mana yang melihat tiang salibnya Yesus? Gak ada satupun. Gak ada satupun. Tapi mereka mengambil dari apa? Penyelidikan dan kesaksian orang-orang. Oke? Perjalanan Gak ada mereka dari tadi, penulis Pak Ustaz. Anda, ya. Gak ada dari penulis kitab Anda yang melihat langsung dengan biji matanya tiang salibnya Yesus. Gak ada. Tapi dari kesaksian orang yang katanya dari katanya dan dari penyelidikan. Coba kita berpikir kayak gini, Bang. Ya. Saya, nih saya, Bang ya, punya anak. Lalu saya utus anak saya ke Jakarta. Oke? Selama anak saya di Jakarta, banyak orang-orang Jakarta menulis tentang anak saya tanpa diketahui anak saya, oke? Betul? Iya. Banyak orang Jakarta tuh, orang sekitaran rumah anak saya menulis tentang anak saya. Nah, tapi dia tidak melihat dengan biji matanya bagaimana anak saya kehidupannya, tapi menuliskan tentang anak saya dari katanya, oh katanya. Tiba-tiba, Bang, anak saya yang di Jakarta itu diancam orang, dikejar-kejar orang, mau dibunuh itu anak saya. Lalu dia telepon saya di Kalimantan. Katanya, ayah, aku mau dibunuh orang di Jakarta. Tolong jemput aku di Jakarta. Kata anak saya nih, telepon saya. Lalu saya jemput anak saya diam-diam pakai jet pribadi agar orang-orang tidak tahu anak saya itu saya selamatkan. Sudah itu saya bawa anak saya ke Kalimantan, dia di rumah sedang tidur. Lalu Bang, tiba-tiba tulisan orang Jakarta yang menuliskan tentang anak saya, katanya anak Yusuf mati dibunuh. Lalu melihat tulisan kayak gitu, saya dengar di Kalimantan, kok anak saya dituduh dibunuh di Jakarta. Lalu saya bantahlah itu tulisan. Gak, kata saya, anak saya tidak dibunuh. Anak saya jemput. Dan dia sedang tidur di rumah. Kira-kira secara akal waras, abang lebih percaya saya yang menjemput atau lebih percaya orang-orang Jakarta yang tidak melihat dengan matanya lalu menuliskan anak saya dibunuh? Kira-kira lebih percaya saya yang menjemput, orangnya kata saya ada di rumah sedang tidur, atau orang Jakarta yang tidak melihat dengan matanya lalu menuliskan anak saya mati dibunuh? Masuk akal mana kira-kira? Kita lebih percaya sama siapa? Percaya sama orang Jakarta atau percaya sama saya? Sebenarnya Pak Ustadz, saya bisa menjawabnya, tapi kalau mengucapkannya berat Pak Ustadz. Berat, Tapi di dalam hati iya, aja. iya. Ya, saya karena rasa, begini, Pak Ustadz. saya rasa abang tahulah jawabannya. Kita harus mempercayai yang mana, kan kayak gitu. Tahulah gitu. Ya. Begini Pak Ustadz, makanya saya sudah berapa kali saya naik di Kemal Pak Ustadz ini ya. Makanya saya bilang sebenarnya adanya diskusi-diskusi seperti ini
ditambahlah wawasan kita untuk menelusuri kebenaran itu sampai kemana dia. Titik terangnya. Karena prinsip saya Pak Ustadz memang gitu. Karena di dalam ajaran saya, di dalam agama-agama pasti ada neraka. Neraka itu penghuninya iblis. Surga itu penghuninya ya maksudnya orang benar. Jadi Pak Ustadz, sebenarnya saya itu harus otomatis saya itu, dan bukan hanya saya, mungkin orang-orang pun Pak Ustadz sendiri nggak mau kalau nanti di akhirat itu di neraka, pasti ke surga lah. Jadi tujuan saya sekarang itu ya untuk menusuri mau ke surga itu. Iya. Karena pasti orang nggak mau kalau secara cerita Pak Ustadz, kalau di neraka katanya api penyiksaan begini, ya kan? Jadi otomatis orang semua nggak mau yang ke neraka itu, pasti ke surga. Pasti. Jadi begitu Pak Ustadz. Jadi gini Bang, mungkin, ya, Pak Ustadz, inti dari cerita saya tadi, orang-orang di zaman dulu ya yang katanya sejaman dengan Yesus menuliskan Yesus itu mati di tiang salib tapi tidak melihat dengan matanya, kan gitu. Tiba-tiba ada ya mengkonfirmasi 6 abad kemudian orang yang Tuhan yang mengutus Yesus langsung mengkonfirmasi bahwa utusannya dia jemput, dia angkat dan selamat dari tiang salib. Kira-kira kita lebih percaya dengan tulisan orang yang tidak melihat dengan matanya, atau kita lebih percaya dengan Tuhan yang mengutus Yesus, yang menyelamatkan Yesus itu sendiri? Kira-kira ya kita pasti lebih percaya kepada Tuhan yang mengutus Yesus, karena dia yang menyelamatkan, daripada tulisan-tulisan yang katanya sejaman dengan Yesus tapi kagak melihat dengan biji matanya. Kan gitu. Nah itu ya, maksudnya Bang. Oke, memang paham Pak Ustadz, tapi untuk menjawabnya itu berat. Tapi ada satu poin tadi Pak Ustadz, karena makanya saya tanya benar tadi itu, karena di dalam Alkitab juga ada yang mengatakan nabi palsu. Jadi sebenarnya saya betul Pak Ustadz tadi teringat tentang di dalam ke Paulus itu. Sebenarnya ini mau kutanya juga ini nanti sama pendeta saya tentang ayat-ayat itu dan siapakah nabi palsu itu Pak Ustadz. Jadi karena kalau dikatakan dengan nabi palsu berarti udah nggak jelas Pak Ustadz. Kalau secara pemikiran saya. Jadi mungkin hanya itu aja Pak Ustadz ya. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Mungkin ada teman-teman yang lain Pak Ustadz ya. Baik, ya. Mari berpikir Bang, apa yang saya sampaikan bisa dicerna dan semoga Anda mendapat petunjuk dan jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, oke Pak Ustadz. Karena saya selalu telusuri terus ini Pak Ustadz. Ini di diskusi ini selalu saya cek terus, jadi saya ada kata-kata yang apa ya saya simpan itu Pak Ustadz. Betul. Banyak belajar gitu, itu wajib Bang. Jadi ya sekali lagi mudah-mudahan ya Bang ya Anda mendapat petunjuk gitu. Oke, saya hanya bisa menyampaikan, tetapi saya tidak memaksa gitu Bang. Karena apa? Orang yang mendapat hidayah itu orang yang mau berpikir gitu dengan akalnya. Jadi seperti itu Bang. Oke. Terima kasih lah Pak Ustadz ya. Sama-sama Bang. Bang Siaga Gulo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikum. Ya selamat malam. Oke. Iya, tuh ya bagus beliau. Tapi itu banyak tuh pasti yang DM beliau ya. Ngapain kau tanya sama Ustadz? Ustadz kagak paham katanya dengan Bible. Kalau saya lebih pahamnya daripada pendeta. Banyak tuh yang panas juga kan ya sama dia pasti orang-orang Kristen. Ngapain kau tanya sama Ustadz Yusuf lebih baik kau mualaf aja katanya. Kayak gitu jawaban mereka. Ya ada mau macam mana, saya udah tahu banyak pengalaman dari mualaf yang jujur kepada saya kayak gitu. Mereka diintimidasi oleh pendeta dan oleh orang-orang Kristennya gitu. Banyak. Jadi lebih baik saya tembak duluan aja. Udah
gitu. Iya, ini nih ya pendeta Yusuf PI lagi jelasin. Makanya denger ya Kristen-Kristen yang kagak mau mikir. Pendeta Yusuf PI lagi jelasin sama kau. Ya, gratis, no perpuluhan. Ya. Daripada kau tanya pendeta, ya tiap bulan kau harus transfer 10%. Masih aja kau nyembah manusia bulan depan. Ya. Kalau saya pendeta Yusuf PI kagak perlu perpuluhan. Ya. Belajar sama saya pasti jamin ya bulan depan kau berhenti nyembah manusia pasti. Ya. Aduh, makanya belajar sama pendeta Yusuf PI gitu ya. Bukan sama pendeta abal-abal. Oke, kita naikin lagi ya Kristen yang lain ya teman-teman. Yang Islam kagak usah minta ikutan naik ya, lama nanti. Jadi Bang. Halo, selamat malam. Pak. Malam. Abang Kristen Islam. Oke. Kristen. No, open cam dulu bang, silakan. Open cam ya, oke ntar. Wajib open cam masalahnya. Oh. Oke. Iya, abang mau bertanya atau mau ditanya nih, silakan. Aku mau bertanya sama abang. Kenapa abang selalu bertakiyah? Kenapa abang Apa? selalu bertakiyah? Oh baik, saya mau tanya dulu, apa arti takiyah? Berdusta. Abang selalu Salah. berdusta. Takiyah itu bukan dusta. Aduh, Apa itu? apa arti Apa takiyah? itu? Apa? Berdusta. Abang ucapin itu masa abang gak tahu? Berbohong, selalu berbohong. Abang bilang abang pendeta. Padahal pemahaman Salah, abang tentang Alkitab salah. tidak ada. Salah. Takiyah itu bang ya bukan untuk aswaja. Takiyah itu hanya untuk Syiah ya. Jadi istilah apa yang abang pakai itu? Itu adalah istilah Syiah. Ini saya kasih tahu sama Anda apa arti takiyah gitu ya. Saya kasih tahu sama Anda. Takiyah itu dalam bahasa Arab artinya takut. Oke? Bukan dusta, tapi takut. Jadi ini adalah istilah yang biasa digunakan oleh Syiah ya karena dia takut takut dirinya terancam gitu dengan ancaman-ancaman yang datang kepada dia, maka dia bertakiyah melindungi dirinya dengan apa? Dengan cerita yang lain kayak gitu. Ya, jadi itu praktik yang menampakkan kepada sesuatu yang beda keyakinan dengan dia. Itu namanya takiyah, bukan dusta. Makanya kalau nggak tahu lebih baik nanya. Kagak usah Anda mengatakan saya bertakiyah. Takiyah itu bukan untuk aswaja, tapi takiyah itu untuk Syiah. Biar Anda tahu apa arti berbohong dalam bahasa Arab. Bohong itu kadzab, bukan takiyah. Kalau udah dibilang berbohong itu Makanya bang ya kalau nggak tahu ya seperti Kristen ini takiyah tapi nggak tahu artinya. Jadi bang saya mau kasih tahu nggak apa-apa lah ya. Anda bilang saya bertakiyah karena saya bukan Syiah ya. Tapi saya tegaskan bahwa Anda Kristen dan pendeta adalah kadzab ya, pendusta semua gitu. Ya boleh. Iya, nggak apa-apa, hal wajar kan itu. Karena kamu kan pendusta juga, jadi mengklaim orang pendusta biasanya orang pendusta gitu pak. Enggak, karena apa? Kristen dan para pendeta itu adalah al-kadzab gitu, para pendusta. Itu kan Para pendusta itu bang. Kristen kenapa saya bilang dan pendeta ini para pendusta? Gini sebentar bang ya. Kenapa saya bilang Kristen ini para pendusta dengan pendetanya? Contoh pendeta yang tarik perpuluhan. Perpuluhan itu untuk suku Lewi, bukan untuk pendeta. Di sini aja
ya jemaatnya dia dustai gitu, bayar per puluhan tiap bulan. Tuh ya, tuh salah satunya udah pendeta itu pendusta gitu. Tidak tahu mengerti. Aku Mm-mm. berdoa Tuh, untukmu. Apa yang di surga, ampunilah Yusuf ini sebab dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Aku sudah berdoa sama Bapak di surga, mendoakan Bapak kamu di PI. sorga. Sebab kamu tidak tahu apa yang kau ucapkan. Baik bang, saya boleh nanya satu dari ucapan Anda? Boleh. Baik, Boleh. sebelum surga ada di mana itu Bapak? Bu, tanyalah Bapak itu. Lah, lagi-lagi Anda mau dustai saya kalau kayak gitu. Bapak di surga kata Anda. Sebelum surga itu ada, di mana Bapak itu? PI, kamu udah lebih Gimana jago dari Bapak jawab itu. lah, kok macet? Jangan macet dulu. Saya mau tanya dari omongan Anda. Sebelum surga itu ada, di mana? Di mana Bapak itu sebelum surga itu ada? Bapak di surga. Hah? Ya, Gimana? sebelum ada surga, di mana itu Bapak? Tanyalah Bapak itu, aku nggak tahu. Lah, kenapa saya harus nanya kepada Bapak? Anda yang ngomong. Anda lah yang harus jelaskan kepada saya karena Anda yang ngomong. Sebelum surga itu Yang ada, kamu di tanya, mana itu yang Bapak? mana? Bapak yang mana kamu tanya? Bapak Kata Anda Jokowi. tadi Bapak di sorga, Anda berdoa kepada Bapak yang di sorga, betul? Ya. Kan gitu. Sekarang saya tanya, sebelum surga itu ada, Bapak yang di sorga itu di mana? Sebelum surga ada? Wah. Enggak. Ya. Di mana? Tanyalah Bapak di surga itu. Saya Di tidak mana Bapak di sorga? melebihi Sebelum sorga diciptakan, di mana Bapak itu? yang tahu semua. Ah, macet. Tanyalah. Macet kan Anda taunya cuma ngomong gitu tapi nggak tahu maknanya. Gimana sih Pak, banyak belajar gitu. Ngapain Anda mengikuti orang yang nebeng di surga? Bentar, saya mau tanya Anda, Terus tanya terang, balik gitu. Saya tidak berani mengatakan itu, tidak mendahului kuasa Bapak di surga. Aduh. Kalau kamu PI tahu itu, katakanlah. Pak, Aku nggak tahu. ngapain Anda ngikut orang yang nebeng dari surga? Ngapain? Cobaan yang Anda ikuti yang menciptakan surga, bukan yang nebeng dari surga. Kalaunya diusir penciptanya, orang yang nebeng itu di mana dia? Kalau Yesus tuh diusir dari surga, Yesus kan katanya dari surga, ya kan kayak gitu. Bapa juga ada di surga. Kalau Bapa dan Yesus diusir yang menciptakan surga, mau kemana dia? Mau kemana? Ngambang-ngambang di pelatar surga gitu. Makanya ikuti, nih saya kasih tahu sama Anda ya, ikuti orang yang menciptakan surga, bukan yang nebeng dari surga, oke? Gitu ya. Siapa itu? Siapa itu? Kan Yesus dan Bapak kata Anda di surga, nebeng di surga itu. Siapa Coba bilang yang PI? diikuti itu yang menciptakan surga, bukan yang nebeng dari surga. Ngapain? Kalau makanya saya tanya kepada Anda, Pak ya, sebelum surga itu diciptakan, bentar, kita tanya jawab. Sebelum surga itu diciptakan, di mana Bapak itu? Tanyalah Bapak itu, bukan orang saya yang jawabnya. Kan macet. Kacau kayak gini ya teman-teman, macet jadinya. Aduh, asal ngomong sih sama saya, akhirnya kena kan gitu. Kenapa ketawa? Jadi Sekarang boleh nggak gantian nanya? Nah, boleh tanyalah. Tanya. Baik. Ya, sekarang tanyalah. Anda kan Kristen. Betul? Iya. Nah, sekarang saya mau tanya. Betul. Di mana Yesus memerintahkan jadilah Kristen? Waduh. Kalau Yesus Waduh, itu tidak kenapa ada macet membawa lagi? agama.
Waduh, kenapa? Kenapa? Jawablah. Mana perintah Yesus jadilah kamu Kristen mana? Kalau tidak ada, tidak ada hubungan Ya politik, kalau tidak nggak ada perintah Tidak ada. Yesus, ngapain Anda jadi Kristen? Hah, kacau. Iya, kalau nggak ada Apa perintah Kristen? Yesus, ngapain Anda jadi Kristen? Coba ngapain Apa coba? Kristen? Asal bunyi aja ente ini. Ah, Apa arti Kristen? Ya, apa arti Kristen? Biar Kristen paham kita. pembangkang Apa arti- Yesus. Ya, Modal cowok, Kristen modal cowok, kan anda kan anda, jadinya. anda gini, coba kalau nanya itu yang jelas Pak ya, apa arti Kristen menurut bahasa? Kalau arti Kristen menurut saya sendiri pembangkang Yesus. Kalau menurut bahasa katanya pengikut Yesus menurut bahasa. Tapi apa yang diikuti Kristen dari Yesus, apa coba? Apa yang diikuti Apa Kristen menurut dari PI? Yesus? Menurut PI apa? Makanya menurut saya Kristen itu pembangkang Yesus. Sekali lagi, Modal alasannya apa? Teruskan. alasannya Yesus menyuruh sembahlah Allah. Kristen sembah Yesusnya. Satu. Ini udah membangkang dengan Yesus. Yesus yang mengatakan kalau kamu percaya dengan dia maka kamu hidup seperti Yesus itu hidup. Yesus disunat hari ke-8, tapi Kristen akulupnya ada. Dua, udah membangkang dari Yesus. Saya kasih tahu dulu semua alasannya, oke? Kenapa saya sebut membangkang Yesus? Yang ketiga, Yesus kagak pernah contohin makan babi. Yang pernah dicontohkan oleh Yesus adalah makan ikan goreng. Tiba-tiba ya itu babi habis dimakan Kristen. Tuh. Tiga udah membangkangnya Kristen dengan Yesus, oke? Kata Yesus, kata Yesus lagi ya. Bisa nanya aku. Oh ya. Udah bisa ngomong. Ya udah lah. Tiga aja ya kasih ya teman-teman. Sebenarnya banyak. Kristen itu pembangkang Tadi Yesus kan gitu. Aku tanya dulu boleh nggak? Nah, tanya lagi, tanyalah. Nah, apa arti sunat itu, Pak I? Jangan melalui Alkitab di Wah. bukumu. Jawab dengan bukumu. Sunat, Jangan melalui sunat. Alkitab kau menjawabnya. Nggak boleh dari Apa Alkitab. arti sunat? Sunat, Ya, sunat karena atau kita- khitan, ya. Khitan itu adalah itu tuh burung kau disembelih itu kulupnya, tuh sunat. Gitu. Artinya maknanya sunat itu Iya, apa? iya. Itu kan prakteknya. Sunat kayak gitu. Ada nggak tertulis di bukumu? Biar saya baca di sini dibuka. Aduh. Adakah tertulis di buku saya? Ya jelas banyak di hadis. Coba di hadis berapa? Wah, hadis riwayat Bukhari atau Tabrani juga ada. Ayat berapa? Kok hadis ayat sih? Saya bukakan aja dah ya. Aduh. Ada nggak? Banyak. Nih Ya, ya. bacakanlah. Ini hadis riwayat Bacakanlah. Bukhari ya. Ikhtatana Ibrahimu ba'da thamanina sanah. Indonesia aja, Pak. Waqtatana bil qadum. Indonesia Nih ya, nih. Bahasa Indonesia aja. Tuh. Ini Nggak usah, Pak. dari hadis riwayat Bukhari ya teman-teman. Ya. Nih, satu. Nih ya. Nih. Hilangkanlah rambut ya kekafiran yang ada pada kamu dan waqtatin. Berkhitanlah sunatlah ya. Oke, banyak berhamburan di hadis ya, berhamburan banyak. Bentar. Yang mana judul yang mana sih? Mana judul? Bentar Pak. Ada judul katanya. Bentar. Yang mana judul? Judul mana teman-teman? Oke. Nggak ada gitu aja PI. Udah nggak ada Bentar, gitu aja. judul yang mana? Bentar Pak. Nggak usah sibuk Bang. Jadi saya jawab dulu sunat itu ya. Kalau sunat Iya. itu kan perjanjian
Oh. Perjanjian Bapak di surga dengan Abraham itu pertandanya disunat. Jadi yang bersunat itu sebenarnya orang Yahudi, bukan kita-kita ini. Nah, itu pertama jawabannya. Iya, iya. Jadi semua perjanjian itu ajaran orang Yahudi lah, Judaism lah itu. Jadi, Masalahnya kayak gini. Saya jawab aja langsung, saya paham. Masalahnya Islam kagak ikut Yahudi. Tuh. Sunatnya Islam itu mengikuti Abraham, bukan mengikuti Yahudi. Gimana sih ente ya? Sunat itu mengikuti Abraham. Nih dalilnya Quran surah An-Nahl ayat 1, 2, 3. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Enggak ada ikut Yahudi. Enggak ada, tapi ikut Abraham. Paham? Tuh. Jadi kalau yang lain ngikutin sunat itu ikut-ikutan tanpa memahami itu. Itu Dan menurut kalau kami bukan mengikuti Yahudi, bukan mengikuti Yahudi, tapi kami itu sunat itu mengikuti Abraham, bukan mengikuti Yahudi. Karena Islam itu tidak mengikuti Yahudi, dia berdiri sendiri. Apalagi masalah sunat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124 ya ada perintah kepada Abraham. Makanya ikutilah Abraham. Jadi, salah satunya terus sunat. Udahlah, nanti debat kurir jadinya. Enggak. Nah, jadi makanya Masalahnya kami gini, sunat. masalahnya Kan gini. Bang. Abraham bukan Yahudi. Jangan salah, ya. Abraham bukan Yahudi. Oke? Apa Nah, itu? masalahnya kayak gini. Ente mempertanyakan sunat, sedangkan ente saja kagak sunat. Macam mana? Ya, makanya saya jelaskan. Lah ngapain Saya ente jelaskan. nanyain sunat, sedangkan ente kagak sunat? Kan tadi Abang PI yang bilang masalah sunat. Yesus disunat, kamu nggak disunat. Saya tanyakan kamu apa paham sunat? Nah, kau Iya, bilang iya. ini. Kalau kami Kan nggak kat- sunat gini Bang. Kalau kami nggak tenang dulu. Kalau kami nggak sunat, kami dikasih Tuhan sempurna, jangan kurangin. Jadi kalau Abang PI bersunat, Abang melanggar aturan Bapak di sorga, mengurangin apa yang sempurna diberikannya sama kamu. Itu menurut aku. Waduh. Iya. Gini, Karena gini. perjanjian- Gini. Makanya Yang kami nggak kagak sunat salah, kebalik Anda. Yang kagak sunat itu yang melanggar kehendak Bapa di sorga. Itu. Dia udah mengatakan, ya dia bentar dulu, saya jawab. Dia udah mengatakan dia punya perjanjian dengan Abraham. Perjanjian itu kekal secara turun temurun. Oke? Jadi kalau Anda kagak sunat, Anda melanggar kehendak Bapa yang di sorga. Jadi gini. Kata Anda sudah bagus dikasih Tuhan. Ya, bentar dulu. Tadi saya dengerin Anda. Kata Anda sudah bagus tuh dikasih Tuhan. Ya, punya kulup. Ya, tapi Tuhan bilang ya agar kulupnya itu yang dia kasih dibuang. Tiba-tiba Anda mengikuti Paulus. Barang siapa yang menyunatkan dirinya Kristus kagak berguna untuknya. Apa ini? Jadi Paulus itu lebih hebat daripada Bapa yang di sorga. Ya. Aduh. Kacau ini Kristen ini emang. Bisa jawab. Tuhan kalian tuh bukan Yesus, Bisa bukan jawab. Bapa yang di surga, tapi Paulus Tuhan kalian tuh. Tanggapi lah. Kali kau TI sama si Paulus. Benci kali kau sama Paulus. Loh, saya nggak benci Paulus, itu kata Paulus di Galatia 5 nomor 2. Iya, itu kan Paulus itu konsep kekristenan, Pak. Dia itu bukan nabi, dia rasul. Konsep kekristenan dari seorang penjahat, pembunuh, pengganggu Kristen dilawat Tuhan jadi pemberita. Coba Itu, gini Pak, dah. rencana. Anda baca dulu sesuai yang saya katakan tadi Galatia 5 nomor 2 coba. Bacain keras-keras. Taruh dulu saya baca ya. Ya, silakan. Galatia 5 nomor 2.
Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Wah, Nah, kan di situ ya, Paulus lebih hebat daripada Bapa yang di surga. Jadi Tuhan kalian itu bukan Yesus, bukan Bapa yang di surga. Tuhan kalian itu Paulus. Makanya kalian kagak sunat, kan gitu. kan dulu tuh Yesus itu kan orang Israel. Secara adat dari leluhurnya itu udah perjanjian ke Abraham, makanya disunat. Datang di Paulus perjanjian baru. Inilah ayat kedua ini. Kenapa mesti disunat? Kamu udah sempurna, dikasih Bapak di sorga, kenapa kau kurang-kurangi? Kan itu bahkan melanggar anugerah yang dikasih Bapak di sorga. Nah, makanya Itu dia pemahamannya. lebih hebat dari Yesus. Yesus aja sunat, kehendak Bapa di sorga juga sunat. Tiba-tiba kata Paulus, kagak usah sunat, kan gitu. Jadi Paulus itu Tuhan kalian, lebih hebat daripada Yesus dan Bapa di surga. Kalian itu menuhankan Paulus. Sunat itu khusus untuk bangsa Israel, Pak PI. Khusus untuk bangsa Israel itu sunat. Kalau ada pun yang lain-lain itu ikut-ikutan. Baik, Karena sekarang yang saya mau berjanji, tanya, Paulus bangsa apa? Paulus Siapa bangsa Paulus? apa? Bangsa Yahudi, tapi dia berperjanjian- Kata siapa perjanjian Paulus baru. Yahudi? Anda ini nggak baca Bible atau kayak gimana? Yesus itu adalah orang Parisi. Ya, dia itu campuran dari Yunani. Aduh, makanya jangan dusta sama saya. Yesus itu bukan Yahudi. Yesus itu percampuran Yunani dengan Parisi. Karena wawasanmu tidak ada di Alkitab. Ustaz, Nih. nggak ada wawasan di Alkitab. Anda buka Kamu ya, cuma Anda buka di kitab ngomong. Anda. Nih, Janganlah, nggak usah lah. Kasihan nanti Pak baca B-nya. dulu biar Anda Uang tahu itu, gitu. Oke? Ini udah saya baca. Bentar Paulus itu ya. orang Israel itu, orang Yahudi. Paulus Buka bukan aplikasi Yahudi. Cici. Tanya Tapi Paulus itu adalah Parisi. Ini Anda buka nih, saya bukakannya. Makanya kalau Anda coba Anda baca ya. PI, jangan bilang PI. Ada. Nih. Anda gak baca Galatia 1 nomor 13 sampai 14 coba. Galatia 1 ayat 14. 13 sampai 14. Ini ceritanya bagaimana Paulus menjadi rasul. Ini kan Ya perikopnya. iya. Ayat- Paulus mengaku ayat 14. dia orang Parisi. Aduh. Apa artinya Parisi Bang PI? Iya, Orang Parisi itu pembangkang. apa Ya, dia pembangkang. Pembangkang dari ajaran Yahudi itu. Coba Anda Dan buka di lagi. dalam agama Yahudi Sekali lagi Anda buka. jauh lebih baik. Coba Anda Udah buka bisa buka. kisah para rasul nomor 23 coba. Nomor 6. Kisah Kisah para rasul 23 nomor 6. Bacain kenceng-kencang dong. Masa lebih tahu saya daripada kau kitab kau itu, Pak? 23 Kisah para rasul 23 ya. Nomor 6. 26. Nomor 6. 26. Nomor 6 bukan 26. Pasal 23 nomor 6. Oke. Iya. Saya baca dulu perikopnya ya, Pak. Oh. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang-orang Saduki. Tahu nggak orang Saduki, Pak B? Lanjut dulu. Habis-habisin dulu bacanya. Nah,
dan sebagian termasuk golongan orang-orang Parisi. Ia berseru dan dalam mahkamah agama katanya, hai Apa kata Paulus? saudara-saudaraku, aku. Nah, Apa kata Paulus? Hai, Aku saudara. adalah orang Parisi. Parisi dia. Wih, Paulus itu bukan Yahudi, dia Parisi. Dia Parisi. Masa lebih tahu saya Apa artinya daripada kau, Apa Pak? artinya Parisi? Aduh, Parisi. Apa Ya, artinya lanjut Apa baca itu? lagi. Ya, jawab dulu, jangan loncat-loncat. Jangan ngeyel dulu. Jangan loncat-loncat. Betul gak dia Jangan orang loncat-loncat. Parisi? Parisi itu apa artinya? Parisi. Betul nggak dia orang Parisi? Apa artinya Parisi? Bentar dulu, Sampai yang- saya iyakan dulu. Ya, betul nggak Paulus orang Parisi? Saya dari mana? Saya sama pastor. Aliran. Coba, tunjukkan sama saya di mana ayatnya. Paulus keturunan Yahudi. Nama ayahnya siapa? Nggak ada, Jangan kan? loncat-loncat dulu. Nggak ada. Udah, Anda nggak usah bantah saya. Saya pasti ambil di kitab Anda. Ya, Pendeta Yusuf PI lebih tahu daripada Anda. Ya. Gitu. Oh. Parisi aja nggak paham. Orang siapa itu? Paulus itu orang Israel, tapi beraliran Parisi dia. Iya, kalau dia orang Israel, saya mau tanya siapa nama ayahnya. Itu Parisi. Bentar, saya mau tanya. Parisi. Kalau dia orang Israel, Jadi, siapa nama ayahnya? Ustaz, nggak ada ilmu, Tat. Nggak ada ilmunya, Tat. Cuma Bentar, modal saya mau karang. tanya. Anda jangan modal membual sama saya. Kalau dia orang Israel, siapa nama orang tuanya? Nama ayahnya siapa nama ayahnya? Nama ayah Paulus siapa kalau dia orang Israel? Aku udah berdoa sama kamu, sama Bapak di sorga. Semoga kau diampuni Waduh, karena aku tidak tahu apa yang kau katakan. Oke. Jangan emosi, Pak. Ya, jangan emosi. Iya, keluar emosi dia. Ditanya balik, kalau dia orang Israel, ya siapa nama ayahnya? Kan gitu, ketahuan, kan gitu ya. Aduh ya teman-teman, ada aja ya. Macam mana Pak? Ya, ini Pendeta Yusuf PI lebih tahu. Jangan marahlah sama saya ya. Anda belajar dengan saya gratis gitu ya, free perpuluhan ya, free perpuluhan, nggak perlu bayar perpuluhan, dijamin bulan depan Anda berhenti nyembah manusia gitu ya. Kalau belajar dengan Pendeta Yusuf PI. Tapi kalau Anda belajar dengan pendeta-pendeta yang lain, Anda gaji habis 10% kasih dia kan gitu. Bulan depan Anda tetap aja nyembah manusia. Macam mana ya teman-teman? Iya. Baik teman-teman, sebelum lanjut ya, saya iklan dulu, capek mulut saya teman-teman, ngomong terus dari tadi. Udah ada Islam yang kagak beradab tadi ya. Ini juga Kristen yang terakhir ini bikin aduh. Bikin monyong mulut saya kalau ngomong terus ya. Iya. Baik teman-teman, saya umumkan dulu kepada kawan-kawan semuanya ya. Selama 6 hari ya teman-teman semuanya, kita mengumpulkan donasi untuk pembelian mushaf Al-Quran yang akan kita bagikan di bulan Oktober ini insyaallah gitu ya. Setelah yayasan sudah selesai, itu selama 6 hari ini untuk penyaluran di bulan Oktober sudah terkumpul tepat 6.033.000 rupiah ya teman-teman.
6 juta ya, selama saya mengumpulkan di bulan Oktober ini 6.033.000 rupiah. Bagi teman-teman yang ingin ikut andil beramal jariah ya, membagikan mushaf Al-Quran kepada adik-adik kita di seluruh Indonesia, di Ponpes, di TPQ ataupun pembelajar Al-Quran, Al-Qurannya akan kita berikan mushafnya secara gratis untuk mereka belajar ya. Saya tahu teman-teman ingin ikut andil ya, silahkan ya, Anda ikut andil di nomor rekening Bank BCA yang saya sematkan berikut ini ya kawan-kawan. Banknya Bank BCA. Jika Anda mengirimkan untuk orang tua Anda, tolong nanti di akhir video dikirimnya teman-teman nama orang tua Anda beserta bin beliau gitu ya. Ibaratnya Abdullah bin siapa gitu atau Muhammad bin Abdullah. Tolong dikirim kepada saya di WhatsApp saya nanti ya. Saya sematkan nomor WhatsApp saya nanti di terakhir kita tutup live streamingnya teman-teman. Untuk yang di YouTube ya, itu saya sematkan nomor Bank BCA-nya ya. Tuh. Nanti nomor HP ya WhatsApp teman-teman di akhir video. Insya Allah ya teman-teman, setelah ini setelah advokat saya Bang Imam Syafi'i udah selesai gitu ya mengajukan yayasannya, kita akan langsung salurkan kepada adik-adik kita yang memerlukan mushaf Al-Quran di Sulawesi ya. Satu ada permintaan di Sulawesi dan di Madura insya Allah gitu ya. Perlunya teman-teman lebih dari 400 mushaf gitu. Ada coklat di gigi, biarlah nggak apa-apa ini ya, coklat kudus di gigi saya ini ya, coklat kudus ini teman-teman. Iya, nggak apa-apa ini ya, coklat kudus ini ya, buat nyemprot kawan-kawan Kristen ya. Kumur-kumur dulu Ustadz, jangan, kita minum aja ya. Masih ada nggak teman-teman? Dikit lagi nih. Waduh. Teman-teman ini gak mau hilang nih coklat kudus. Udah hilang. Coklat kudus. Iya. Udah. Oh. Ini teman-teman, sekali lagi nih ya, nomor rekeningnya kok masih ada yang minta. Diperhatikan ya, tolong dicatat. 789 5585 475. Banknya BCA gitu teman-teman. Tuh 60 detik lagi nih ya. Tepat teman-teman, 6.033.000 udah terkumpul ya. Kemarin masuk itu 1 juta berapa ya. Bikin ngakak. Iya, nggak apa-apa lah, kalian mau ngakak ya terserah. Pian orang mana Ustadz? Banjarbaru. Asli Banjarmasin. Asli Banjarmasin. Sekolah saya pun di Banjarmasin. Guru saya ada yang di Martapura udah wafat. Terus guru saya yang di Banjarmasin ada masih hidup. Sama yang di Barabai. Ya masih ada, masih hidup. Oke. Umur berapa? Waduh, kira-kira berapa umur saya ya? Masih muda kayak gini, masih jeleng gitu, masih jos gitu ya. Cewek-cewek nggak perlu tanya umur saya berapa, tapi masih kuat dah, intinya kayak gitu. Temen-temen ada aja. Wah, 49 kok 2 kali. Aduh, 34 kok 39 kok 2 kali. Ini filter ya. Aslinya saya ini jelek ya. Jelek ini hitamnya, hitam. Kurang lebih nih. Jam saya dengan kulit ini sama gitu hitamnya gitu ya. Nah, nih. Cuma ini filter nih ya, makanya jadi cantik gitu. Udah, kita naikin yang lain. Bukan ganteng maksudnya, bukan cantik ya. Salah udah. Kok cantik?